Nggak mungkin gini ada yang tanya. Nah, Ciri-ciri babi ngepet yang asli itu gimana? ciri-cirinya. Iya. Oh iya, ini sambil nyantai aja ya ngobrol ya. Santai. Jadi saya itu ada setelah tadi melihat sisi goibnya ya. Ini kebetulan ada yang WA, pemirsa ini ada yang WA. Mau tahu orang yang punya pesugihan babi ngepet, yang orang awam tahu. Kalau non sewu kadang orang yang punya kelebihan kan, insya Allah bisa ya. Sekarang orang awam. Ya. Tahun berapa ya Mas itu? Tahun 2007 ya. Itu pernah saya sama tim ya, kebetulan sebelum sampai ini ya yang ada itu menangani kasus babi ngepet di satu desa ya. Di Magetan juga. Di Magetan. Dan itu efek sampingnya berarti bukan hanya ke anak ya, mungkin ke cucu apa? Nah itu yang dinamakan pasti kan ditanyakan kan tumbal atau tumbalnya di mana kan? Ya, gitu. ada perjanjian itu kan. Nah itu. Hari ini lagi digali kuburannya, nanti dikubur ini babinya, dimatiin babinya, dikubur sampai kita tunggu 1 minggu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kita kembali di channel kami, Lawang Goib. Oke teman-teman, kita kembali di video kami yang selanjutnya ini ya. Jadi kali ini kita berada di indoor saja. Kenapa ya? Ya, soalnya ada ini permintaan untuk apa sih? Babi ngepet itu kan ramai di Depok ini, Mas. Oh ya, jadi kita indoor saja. Kebetulan ada permintaan dari teman-teman yang menonton ini Untuk menanggapi fenomena fenomena babi ngepet tersebut. Yang sempat viral kemarin, Viral juga ya, desa itu. banyak loh. menggegerkan. Dunia persilatan juga Mas. Oke, jadi singkat saja, ini kan kalau untuk babi ngepet itu di tanah Jawa mah terkenal babi ngepet itu semacam sugihan. Kita nanti akan membedah babi ngepet tersebut. Tuh, jadi nanti bedah Iya, maksudnya kita akan membedah mitos itu ya. Jadi, apa sih sebenarnya? awal mulanya, asal usulnya gitu ya, Andir. Atau nanti sekalian di gitu ya biasanya. Kan biasanya pemirsa penasaran, nanti pasti mediasi ya kayak gitu. Tapi saya heran nanti mediasinya pakai babi gimana nanti? Bahasanya susah nanti. Ya sebenarnya kalau menurut cerita gitu ya, babi ngepet itu kan suatu apa kayak perjanjian gitu buat pesugihan gitu. Itu kan juga siluman babi ngepet gitu, perjanjian antara manusia dan jin, persekutuan yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Berarti sejenis tuyul ya? Bisa Ada kuncinya, ada ya pesugihan itu kan harus pakai tumbal apa kan, harus ada perjanjian gitu kan. Sekarang kita menanggapi yang di Depok itu ya. Iya. Yang di Depok itu sutradaranya hebat loh itu. Sutradaranya, ya kan? Dia sudah
tahu kan, membawa nama agama. Ya. Nah, Zaman kan? sekarang jualan agama kayak Nah, gitu. itu. Tapi ngomong masalah agama sih. Iya, pakaian agama, penampilan agama, dan nyetingnya itu wah, bagus banget itu, hebat itu. Mulai dari penampakan babi, terus ada yang itu Menyangkut pautkan cerita Nah, yang- gitu. pura-pura mungkin ya uangnya hilang. Ya, malah ada yang perempuan itu menuduh tetangganya, Nah, itu, Oh, si mengaku X. Si X itu. ya yang menuduh tetangganya punya uang terus padahal menganggur. Itu kan sebenarnya bagus, orang nganggur duitnya banyak. Ya. Pandemi kok. Ya, mulai dari itu sampai settingan itu. Yang terakhir kan ada seorang wanita yang mengaku istrinya. Ya, Hmm. ya. Nah, kan itu ya. Settingannya bagus banget itu. Jadi drama seperti sinetron. sinetron Jawa. Ya, itu. Sinetron Kalau Jawa. dijadikan sutradara itu bagus itu. Nah, Pak Ustadz, nah itu ya Pak Ustadz. Pak Us. Kayaknya lebih pro ya dramanya. Iya dramanya. Dramanya lebih pro. Tapi akhirnya kan ketangkap juga kan itu. Ya kan niatnya dia pengen terkenal, akhirnya terkenal juga kan. Nah, padahal kan gini. Nah, yang janggal kan saat perubahan wujud dari manusia ke babi. Nah, mereka kan mengatakan katanya ya saksinya itu kan berjubah hitam. Ya. Nah, dia ritual di situ sampai 1 jam ya itu baru bisa berubah Ya. ke wujud babi ya itu. Nah itu. Dan cara melihat dan menangkapnya pun harus wanita yang telanjang. Ya, beritanya gitu. Padahal kan sebaliknya itu. Sebaliknya. Seharusnya yang telanjang itu yang berubah menjadi babi. Nah itu ya. Itu sangat janggal kan. Seharusnya gitu. Kalau sebenarnya perwujudan babi ngepet itu seperti apa kira-kira untuk Mas bisa lewat terawangan goibnya? Wujud goibnya gitu ya. Iya. Kan itu kayak siluman ini. Kalau wujud goibnya ini bisa minta waktunya sebentar ya. Silakan. Lagi datang ke alam Halus. halus. Kalau Karena halus siluman, yang ya kalau siluman itu ya nggak halus. Berarti kan setengah kasar. iya, Ya, kan? Oh iya, Di alam- manusia. ada di alam kasar, ada di alam halus. Kan pelakunya sendiri yang berubah jadi babi ngepet. Harusnya kan ditangkapnya nggak kelihatan wujud babi ya kayak gitu ya. Ada maksudnya nggak semua orang bisa melihat Iya, nggak wujud. semua orang awam pun kayaknya susah Kalau nggak diwujudkan. kalau nggak ya. diwujudkan. Iya. Harus orang yang bagaimana? Sudah ketemu? Nggak mungkin gini ada yang tanya. Nah, ciri-ciri babi ngepet yang asli itu gimana? Ciri-cirinya. Iya. Gimana tadi, Mas? Ciri-cirinya. Iya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya babi ngepet yang asli. Itu kalau dilihat secara ini ya, maksudnya tangannya ini 5 kayak jari ini. Maksudnya jari 5 ya. Semua. Kan biasanya babi kan apa ya, kayak bedugul itu apa ya? Kalau babi biasa itu kukunya itu loh. kukunya gini ya. Nah, kalau ini kan 5 itu. Jadi Kayak- seperti Jari tangan ini, jari tangannya manusia. Yang kedua, di pusat melingkar sampai pusat lagi itu ada mana? Kayak apa? Kambing apa itu? Sampai gendut itu ya. Gendit. Ah, Itu iya. fix. Kalau tidak ada itu ya Fik. Babi. babi wah. Babi hutan kayak gitu. Ya. Ya kan babi ngepet itu kan juga babi hutan itu ya, warnanya hitam gitu. Celeng itu. Celeng. Celeng. Iya bahasanya celeng. Ya itulah ciri-cirinya yang paling fix ya itu sih. Sini pusar, dia ada warna putih melingkar ya sampai Ya kayak kambing gendut. Warna putih kan dari punggung melingkar ke perut. jadi tidak putus ya. Itu fix. Fix. Ah, iya. Bila ada pemirsa Bertemu. yang bertemu
langsung saja. Gimana? Telepon pemadam kebakaran. Ya, karena pasti lari. Iya, Pasti lari ya. Itu ciri-cirinya. Taufik itu dijamin, dijamin. Oh iya, ini sambil nyantai aja ya ngobrol ya. Jadi saya itu ada setelah tadi melihat sisi baiknya ya. Ini kebetulan ya, yang pemirsa ini ada yang WA. Mau tahu orang yang punya pesugihan yang orang awam tahu. Kalau non sewu kadang orang yang punya kelebihan kan insya Allah bisa ya. Sekarang orang awam. Jadi gini ya Mas ya, kalau seseorang yang memakai pesugihan babi ngepet, itu kan otomatis dia sudah melakukan perjanjian dengan siluman ya, Muslim. nah kalau dia sudah melakukan perjanjian dengan siluman, otomatis dia tergolong musyrik, ya kan? Dan musyrik kan? Nah biasanya dia pantangan itu yang pertama, larangan untuk berwudu. Jadi dia sudah tidak boleh untuk menggunakan air wudu. Berwudu dia nggak boleh biasanya. Baru wudhu aja udah nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Apalagi ibadah. Nah Berarti selanjutnya enggak cuma babi ngepet dong. enggak semua. Kebanyakan itu pesugihan yang menggunakan babi ngepet, tuyul, nah seperti itu. Oh iya. Yang perjanjian dengan siluman, dia udah tergolong musyrik. Nah, otomatis kan kalau dia nggak berwudu, dia juga nggak memasuki tempat-tempat ibadah. Nah, kan? Semua tempat ibadah pasti tidak dimasuki. Nah selanjutnya, misalkan ada orang yang kaya, yang emang kaya ya, udah nampak kan kaya kan sudah bisa dilihat. Tapi kenapa dia nggak naik haji? Kalau dalam agama Islam ya, nah, nggak pernah naik haji, nggak pernah sedekah. Nah itulah pantangan-pantangan dari babi ngepet ya. Itu yang saya ketahui menurut pengalaman saya seperti itu. Ya berarti pernah. Sun. Ya, tahun berapa ya Mas itu? Tahun 2007 ya. Itu pernah saya ya. Saya sama tim ya, kebetulan sebelum sampai ini ya, yang ada itu menangani kasus babi ngepet di satu desa ya. Di Magetan juga. Di Magetan. Bukan kota. Ya, dan itu sudah disaksikan oleh orang satu desa, orang awam semua orang sudah menyaksikan. Tuh. Kena itu Mas. Itu sebenarnya sudah kena. Emang begitu babi muncul kita kunci ke wujud babi. Jadi selama pengejaran dia berwujud babi, dia nggak akan hilang. Itu sudah dipukulin sama orang-orang itu. Tapi ya tetap aja mental dia. Pakai kayu segini-segini itu Masih kuat. Belum, itu masih kuat itu. Itu sama orang kampung juga. Orang kampung. Berarti Semua orang sempat diwujudkan ditarik ke alam ya. Dan alam itu- manusia. Iya, itu ada saatnya masuk itu kita sudah melakukan terawangan ya. Itu antara jam 11 sampai jam 12. Dan pintu masuknya itu, pintu tarifnya itu. Nah, kita sudah istilahnya apa ya? Mencegat itu apa itu? Portal. Nah, kita sudah di situ. Dikasih Begitu dia masuk, nah, begitu dia masuk ke desa kita langsung Oh, kunci. menutup akses jalan keluar. Ya. Nah, setelah dia dikepukin sama warga, nggak apa-apa, akhirnya dia lari. Seketika itu ya Mas ya, kayu kita kumpulkan, ya kita kasih energi lah Mas istilahnya, energi. Masalahnya kan siluman kan energinya beda dengan manusia ya. Iya. Nah, setelah kita kasih energi semua kayu-kayu itu, dan itu digunakan lagi, alhamdulillah. Setelah dia dikepukin itu, karena nah itu yang jadi apa ya? Jadi misteri pasti di situ ya. Setelah kena terkapar apa enggak? Nah itu ada di sebuah apa itu? Papringan ya istilahnya. Bambu itu di Kalau antara di sini namanya barongan. nah Papringan barongan. di antara pohon bambu. Kita sudah kunci di situ dan itu berwujud babi. Masih berwujudan babi. Iya.
semua orang bisa melihat. Sama itu kayak kambing gede gitu. Ya, sama ciri-cirinya seperti itu dan kecil itu ya. Udah besar. Udah Enggak berarti ya. besar, jadi kecil ya. Kepalanya hitam, sini melingkar itu. Mata sudah. Dan matanya itu pun ya berwarna merah. Berarti benar ya ciri-ciri kambing ebet itu Ya, ya berwarna merah ya. Fix. Nah, di saat di situ kita mau istilahnya apa ya, mengurung. Mengurung lah di saat seperti disitulah intinya pengurungan. Di situ kita dapat telepon, maaf dari guru kami ya. Di saat sudah mau kita eksekusi, guru kami telepon ke salah satu teman kami ya, tim kami yang ada di situ ya. Nah di situ kami dibilangin, kita juga nggak tahu ya dia kok tiba-tiba tahu, nah kan tiba-tiba tahu kalau kita padahal nggak di situ. kita mengejar babi itu, padahal nggak di situ posisinya ya. Dan disitulah sama guru kami itu disuruh melepaskan, karena kan kita sesama manusia ya, mencari nafkah itu dengan jalannya masing-masing ya. Dan akibatnya nanti akhirnya nanti itu kan yang menerima juga diri kita masing-masing. Jadi disuruh biarkan, disuruh lepaskan, asalkan tidak memasuki desa itu lagi ya. Oh iya. Jadi gitu. Intinya dikasih efek jerah. Nah intinya kita sudah mengasih peringatan. Kalau sekali lagi dia masuk situ, ya udah eksekusi kita. Dengan tujuan diperingatkan biar bisa kembali menjadi baik lagi. Nah itu Di tahun berapa itu? 2007 itu. Ya. Berapa orang anggotanya? Kita ada 9 kemarin. Oh iya iya. Nah, Sempat dulu berita ada 9. Oh iya iya iya. ya kan. Padahal kita kan orang-orang biasa ya. Boleh disebutkan ini 9. Enggak usah. Nggak usah. Atau ya mereka ya, kata mereka sih kita Iya. itu, tapi kita ya sama lah, kita manusia biasa yang kita punya hanya doa ya. Nah, dan seketika itu kita melepas yang namanya kita kan pager itu ya, namanya yang Iya. goib ya. Seketika kita lepas goib, dia menghilang, Langsung hilang. langsung hilang. Jadi nggak lari ya, hilang seketika. Padahal itu sudah Sudah. sama orang-orang kampung juga. Iya, orang banyak itu sekampung itu. Jadi itu pengalaman dari saya, dari tim kami ya, seperti itu. Jadi ya intinya kalau di kami lah mencari rezeki lah, jalannya masing-masing. Akibat yang ditanggung ya monggo, terserah, tanggung sendiri-sendiri kan. Iya benar. Benar itu. Jadi itu pengalaman yang Luar biasa. Yang melelahkan juga itu. Iya itu memecah itu. Mencakukan itu juga. Iya, seru itu ya. Buat diantem belajar kanan kiri nggak apa-apa itu. Belum intinya yang terkuras itu ya. Iya, seperti itu. Jadi Itu ngejarnya dari kampung ke Kampung ke apa? kampung Apa apa? di dalam kampung? Apa cuma di sekitaran kampung? di sekitar kampung kan kita, begitu dia masuk kan kita sudah portal semua sisi kampung ini, kita istilahnya kita buatkan pagar goib ini tadi. Jadi ya menggunakan energi yang ada di alam ini, kita sudah portal itu. Jadi dia nggak bisa keluar. Tapi begitu kita lepas, kita buka, hilang. Langsung hilang. Seperti itu. Kok bisa? Ya itu namanya ya. Fenomena itu. Fenomena itu ya seperti itu. Padahal ini zamannya itu kan ya, itu sudah abad 21 ya, zaman milenial, masih menggunakan cara yang konvensional. Mungkin ini dia pengen cara instan. Ya biasanya sih ya namanya manusia ya, karena tekanan atau karena omongan tetangga mengamankan diri, dan akhirnya dia merasa aku ini bisa gitu ya. Oh ya. Dengan mencari jalan pintas tersebut. Istilahnya orang Jawa tuh cepat Nah, hati, cepat pikiran, tuh kira ya wis. Instan. Bahayanya di situ. Jadi ya itu tadi mungkin berguna banget ya ini informasinya ini.
sambil ini sambil apa kita tarik ulur masalah yang lagi viral-viral ini kan. Iya. Oh ternyata kayak gini. Oh ternyata kayak gini. Iya. Dan itu efek sampingnya berarti bukan hanya ke anak ya, mungkin ke cucu apa. Nah itu yang dinamakan kan pasti kan ditanyakan kan tumbal atau Iya. tumbalnya di mana kan? Ya, gitu ada kan. perjanjian itu kan. Nah itu oke. Kalau gimana mau dijelaskan? Monggo. Oh iya. Ini menurut pengalaman Boleh aja. diminum? Dan ini ya Dulu Mas ya. Monggo. jadi minum dulu ya. Jadi untuk masalah tumbal. Ini dari pengalaman ya, pengalaman Lu pernah melakukan? dari si pelaku ini. Oh, dari dari si pelaku pelaku. langsung ya, yang Iya, iya. kita Yang ek tadi ya. ya. Nah, kita ya dari si pelaku sendiri yang akhirnya dia bertobat ya. Tobat insya Allah. Dia cerita sendiri gitu. Jadi gini di awal perjanjian dia kan melakukan ritual seperti puasa, puasa penuh ya itu kayak ngebleng gitu. Nah itu dia Orang Jawa. orang Jawa itu sih ada di bawah pohon. Setelah 7 hari ya, sekitaran 7 hari dia didatangi sama babi. Oh iya. Ya, babinya itu sangat besar. Nah itu yang dinamakan, kalau dianya sendiri sih cerita itu dia ngakunya itu rajanya babi, rajanya pesugihan babi. Besar jadi sekerbau. Iya itu yang betul itu. Di situ dia ditawarin tentang harta ya, tentang harta itu yang bisa didapat secara instan dengan mudah. Nah dan saat dia ditawarin di awal perjanjian dia sebutkan Tumbal. nah itu yang dinamakan tumbal. Si raja babi itu katanya sih dia tumbalnya itu minta anak kecil, bukan anaknya nggak apa-apa, yang penting anak kecil ya, kecil sebut. Jadi itulah anak orang lain nggak apa-apa, itu di awal perjanjian. Bahaya. Ya, Kasihan berarti ya. Bahaya. Tangganya tidak tahu apa-apa. iya. Nah, terus dia cerita dan setiap malam Jumat ya, setiap 7 hari sekali dia harus ke lokasi tersebut dan di sana dia harus minum darah. Minum Darah dan itu nggak tahu darah apa, baunya anjir. Dia yang bawa rajanya itu ya. Iya, itu sudah disediakan. Jadi di awal perjanjian dia cuma itu aja ya, perjanjiannya cuma itu. Jadi enggak menumbangkan keluarganya, enggak apa-apa berarti ya. Awal perjanjiannya. Iya, seperti itu. Nah ini ceritanya ya, setelah dia melakukan beberapa kali dan harta yang diambil itu bukan hanya uang itu ya yang bisa diambil. Jadi seperti perhiasan juga bisa. Nah, ini pertanyaannya, caranya mengambil uang itu bagaimana? Kalau siluman babinya itu. Kalau Hasil waktu- sudah jadi. Nah kalau Waktu Informasi. beraksi. kalau menurut dia ya dia mulai dari berubah Jadi jadi babi, dia cuma baca mantra ramalan. Setelah baca mantra dia juga nggak merasa berubah kalau dirinya babi. Oh gitu. Ya jadi dia seperti ya manusia biasa, dia jalan dan cara ngambilnya dia cuma gesekkan badannya ke rumah tersebut, otomatis barang yang ada di situ ketarik ke tubuhnya. Jadi seperti itu. Nah ini ya waktu itu ya yang pengalaman itu dia tanpa menyadari itu ada kaca dan dia melihat, nah dia kaget melihat wujudnya yang Gitu. menjadi babi, padahal dia sendiri merasa nggak berubah Jadi babi. tuh dia kaget. Gimana ya itu ya, kita kasihan juga ya. Setelah itu ya kita meneruskan ke tumbal tadi ya. Nah, setelah beberapa kali dia melakukan, nah akhirnya di tengah-tengah perjalanan ya, setelah dia beberapa operasi maksudnya operasi Dinas gitu aja. operasi militer gitu. Masih militer. Setelah dia dinas ya. dinas malam. Nah dan itu pas ketika ya malam Jumat itu dia datang ke tempat ritual itu ya, dan di situ si Raja Babi tadi itu minta sama laki-laki tadi ya, itu minta untuk berhubungan badan Sama si sama si Raja Babi itu, dan itu
dilakukan 7 hari sekali. Itu kan tadi di luar cara perjanjian tadi ya. Nah itu. No way. Nah makanya kan, nah, yang namanya jin, siluman, setan itu kan nggak bisa dipercaya sih. Itu ucap-ucapannya itu dia bisa berubah. Nah, kan. Dan dia ya, ini ceritanya, singkat ceritanya kita langsung ya, kita langsung ringkas. Dia insaf itu gara-gara itu ya. Gimana ini sedih kita merasakan. Ya anaknya itu umur 9 bulan lah, waktu bermain dia ya itu. Yang ditumbuhkan anaknya. Nah itu waktu bermain dia seperti dia lari kencang karena terus kemudian ditabrak sama mobil. Tapi dari warga saksi yang melihat itu dia nggak lari, dia kayak ditarik. Jadi dia yang nabrak mobil. Oh. Nah dari itu kan orang tadi akhirnya dia menyadari bahwa anak pula ya istilah gitu lah yang diminta kembali itu. Akhirnya dia mencari ya namanya kayak orang yang pintar ya atau orang apa yang bisa memutuskan perjanjiannya dengan nabi tersebut. Di situ dia insaf, akhirnya ya alhamdulillah ya ini udah kembali ke kehidupan normal, menjalani apa adanya. Itu pengalaman sih ya, pengalaman dari kita. Itulah bahayanya. Kayak Ada yang tertarik? Saya jelas biasa aja, nggak apa-apa itu. Saya jelas pesugihan itu kerjanya itu lebih keras loh daripada kerja keras yang biasa kita lakukan. Dikiranya mudah ya itu, padahal lebih perlu resiko. Dari awal aja udah Nyawa taruhan. nyawa itu. Apalagi belum di sana nanti. Ya. Belum keluarganya. Belum keluarganya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin mau sewu pikirannya Kak Khalid, mending mendekatkan diri saja, gitu ya, ke keadaannya masing-masing. Pasti ada jalan. Pasti. Namanya resiko udah diatur, tinggal kita menjemputnya aja. Benar nggak? Tidak akan tertukar kok. Tidak akan tertukar itu. Jadi ini saya juga penasaran nih tadi. Kayak di film-film kan kadang pakai jubah, ya. jadi transformasi kan. Ya kan kayak gitu kan. Ambil uang terus uangnya tiba ditambah gitu kan? Ya. Menjaga lilin juga. Itu apa emang seperti itu? Tidak semudah itu. Nah, kalau menjaga lilinnya benar dia menjaga lilin. Menjaga lilin juga. Tapi kalau uangnya datang di Tempat itu. Kayak saya betul ya. Itu udah jauh sudah itu. Udah masalah itu udah. Sama jubah tadi ya, statement tadi ya. Nah, itu. Beda itu. Jadi lilin itu hanya untuk itu memantau kondisi. Biasanya kalau si pelaku itu tadi dalam bahaya, biasanya ya ini kalau lilin ditiup itu hilang. Langsung enggak. Nah, Ini sih flashback ya. Kayaknya waktu dikunci itu lilinnya ditiup tapi nggak mati-mati. Iya benar. iya itu nggak bisa mati. Bingung Sudah malah. dikunci semua. Iya dulu sih ada sih, kita nggak menuduh atau apa ya. Pas saat itu dilakukan ada ya satu orang mundar mandir gitu, kayak dari peliharaan. Oh iya. Kita nggak nuduh ini ya asli, emang asli. Oke, jadi kembali ke berita-berita yang sekarang lagi ini, kita ulas kembali. Jadi teman-teman biar tahu sekalian. Pertama, ciri-ciri babi ngepet yang asli memang tangannya berbentuk seperti kita ya, matanya merah. Ini itu ya. Ya. Yang kedua paling 100% bisa dilihat orang awam. Jadi dari pusar melingkar ke pusar lagi jadi gandeng gitu ya. Ya. Gandeng itu warna putih ya kayak kambing gendit. Tuh fix 1000% babi ngepet. Kalau yang melingkarnya cuma separuh atau seperempat
itu babi kurang ngepet. Oke teman-teman, Berarti dia belum jadi ya? Belum perjanjiannya dengan belum penuh ya? belum. Jadi tekan kontrak cuma setengah bulan. Babi uap, Babi iya. Masih training apa? Masih training, itu masih masa training itu. Oke ya, jadi teman-teman yang punya pikiran mungkin bermacam-macam, monggo ini. Jadi kita menginformasikan tentang babi ngepet tadi. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya agar punya pengetahuannya, pengetahuan yang jadi nggak langsung ngejudge ini gitu loh. Berarti Ini jangan-jangan mudah tergoda dengan isu. yang namanya janji-janji manis itu ya? ya itu dilaku banyak gitu. Janji-janji manis. Kayak masnya ini kan sebenarnya ini ditutup manis loh masnya. Jadi gitu ya. Dari kami, kita bukan orang sok agamais, tapi ya kami juga mohon jadi untuk teman-teman cepat-cepatnya ya, cepat-cepatnya itu Jangan mudah putus asa. jangan mudah putus asa. Nah ini untuk teman-teman yang apa ini Menutiku muslihat. teman-teman yang Jadi nggak usah aja. suka, bukan suka, teman-teman yang mungkin sejalur dengan kita dan beda-beda perguruan atau gimana. Jadi masa Gaib itu penuh dengan tipu. 1 detik dia berubah jadi cangkir, 1 detik dia berubah jadi rokok, itu wajar karena memang dunianya kayak gitu sih. Gitu ya Mas? Iya. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin mau berinteraksi atau sedang berinteraksi dengan makhluk-makhluk jin dan sebagainya itu hati-hati. Gitu ya. Gitu ya. Iya, kalau bisa kita mulai dari sekarang ya, siapapun juga nggak usah lah yang namanya bantuan dengan jin, kodama atau apapun ya. Itu pasti iming-imingnya di awal yang enak itu, nanti di akhirnya nggak tahu. Satunya pasti melintang. Nah, anak cucu kalian nanti akibatnya kan nggak tahu kita. Ya kan Ya. gini mas, tujuannya kan sana terus gini. Kalau bisa kita ya belajar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya kan? Nah, gunakan logika. Lebih bijaksana. Nah, gunakan logika dan juga logika harus disertai dengan pembuktian, kan gitu. Kalau kita main logika terus pasti akan menjadikan debatnya. Ya, Nah, ya itu loh yang nggak kira. iya kalau logika lawan logika pasti ya hasilnya debat. Tapi kalau logika disertai pembuktian, nah sudah jelas, nggak usah debat lagi. Pasti fix. Baik. Nah, monggo. Oke teman-teman channel Lawang Goib semua, terima kasih telah menonton sampai habis ya. Jadi jangan di skip video ini karena biar tidak salah kaprah. Oke. Terima kasih sekali lagi telah menonton video kami tentang viralnya babi ngepet itu. Nanti episode selanjutnya langsung kita sambung, cuma nanti dibagi ini 2 video ya, Gitu. panjang. Baca sih biar nggak kepanjangan. Nah, nanti akan insya Allah akan kita ungkap tentang Nanggala dalam sisi goib. Gitu ya. Ya. Terus teman-teman yang menonton channel ini silakan kalau mau menuliskan di kolom komentar tentang lokasi, kalau mau dikunjungi silakan tulis di kolom komentar aja. Terus untuk misal teman-teman punya rumah atau toko atau warung ya yang mau dibantu dibersihkan, monggo silakan tulis di komentar. Insya Allah kami bantu dengan gratis karena kami rencananya ini planetnya niatnya memang beramal. Jadi jangan takut-takut. Biasanya kan di kolom komentar nanti dibully, jangan takut. Niat Anda tulus, kami juga insya Allah tulus pastinya. Oke teman-teman, gitu aja dalam episode kali ini. Tetap bersama kami, jangan lupa like, komen, dan
subscribe, share, Di mana? subscribe. Di mana? Ini keluar lagi dari Oh ini. Oh, Nah kan ini coba. masuk ini. baru dari bawah loh ya soalnya. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak selalu dukung kami agar kami terus berkembang dan simak terus video-video kami agar jangan ketinggalan berita COVID. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam.